Setelah gagal menjuarai Liga Champions, PSG mulai menyusun plan untuk mengarungi musim depan. Les Parisiens telah belajar dari kegagalan mereka di musim lalu. Kini PSG mendatangkan pemain-pemain dengan kualitas harga yang gak semewah sebelumnya. Apa rencana gila PSG di musim depan? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Gagalnya Los Galacticos PSG. Paris Saint-Germain dikenal sebagai klub yang gemar mendatangkan pemain-pemain bintang. Hal itu bertujuan untuk memenuhi ambisi besar Nasser El-Khelaifi untuk juara Liga Champions. Proyek mahal ini dimulai sejak tahun 2017. Saat itu mereka berhasil mendatangkan Neymar Junior dari Barcelona dengan harga 222 juta euro atau 3,5 triliun rupiah. Namun sayangnya harga mahal Neymar nggak menjamin dirinya bisa tampil klop. Pemain asal Brazil ini justru sering mengalami cedera dan membuat performanya merosot. Bahkan media L'Equipe sempat melabeli Neymar sebagai kegagalan terbesar di sepak bola. Mereka mengklaim kalau Neymar tampil nggak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Kemudian ada Lionel Messi yang didatangkan dari Barcelona dengan status bebas transfer. Walaupun begitu, La Pulga menjadi salah satu pemain PSG yang punya beban gaji besar. Pemain asal Argentina ini mendapatkan gaji sekitar 35 juta euro atau 572 miliar rupiah per tahun. Sayangnya Messi juga dinilai gagal memenuhi ekspektasi besar dari para penggemar. Puncaknya terjadi saat para ultras PSG memintanya untuk keluar dari Les Parisiens. Kegagalan Messi di PSG juga dibenarkan oleh mantan pemain mereka sendiri yakni Mathieu Bottmer. Bottmer mengatakan kalau kehadiran Messi nggak memberikan dampak apapun di dalam tim. Bahkan dia nggak segan-segan menyebut La Pulga sebagai sosok pemain yang memalukan. Mendepak pemain yang kurang kontribusi. Setelah gagal dengan pemain bintangnya, manajemen mendepak pemain yang dinilai kurang berkontribusi. Pertama ada Gianluigi Donnarumma yang bakal angkat koper dari Parc des Princes. Manajemen mengaku kecewa dengan performa Donnarumma di musim ini. Puncaknya terjadi ketika Donnarumma harus kebobolan 3 gol dalam pertemuan 2 leg menghadapi Bayern Munchen. Akibatnya Les Parisiens harus takluk dengan agregat telak 3-0. Para penggemar menganggap jika Donnarumma merupakan titik terlemah untuk lini pertahanan PSG. Namun sang pelatih Christophe Galtier membela habis-habisan kritikan tersebut. Galtier bilang kalau Donnarumma adalah sosok kiper yang saat ini berada di level tertinggi. Kemudian ada Neymar Junior yang diisukan akan didepak PSG di musim ini. Dikabarkan manajemen mengaku sudah lelah dengan tingkah pemain asal Brazil tersebut. Selain kerap mengalami cedera, Neymar juga sering tampil buruk di skuad Les Parisiens. Direktur olahraga PSG yakni Luis Ocampos turut mengomentari penampilan Neymar. Dia mengatakan jika Neymar bermain kurang agresif. Akibat komentar itu membuat keduanya sempat berselisih. Namun Luis Campos sempat menepis isu tersebut. Tegas kepada pemain yang bermasalah. Selain berani mendepak pemain-pemain yang bermasalah, PSG juga tegas terhadap sifat pemain. Mereka nggak pandang bulu dengan Kylian Mbappe yang menyatakan nggak akan memperpanjang kontrak. Menurut Fabrizio Romano, pemain asal Prancis itu ingin mengakhiri kontraknya lebih cepat. Dengan begitu, kontrak Mbappe akan kadaluarsa pada musim panas 2024 nanti. Meskipun begitu, Mbappe masih ingin bertahan di Parc des Princes pada musim ini. Namun manajemen dikabarkan enggan melepas sang bomber secara gratis. Oleh sebab itu mereka pun akan menjual Mbappe di bursa transfer musim panas ini. Sejumlah klub besar mengantri untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Mulai dari Real Madrid, Manchester United hingga raksasa kota London, Chelsea. Bahkan menurut laporan dari Media Goal, El Real kembali menyeriusi transfer Mbappe. Mereka disebut-sebut telah mengajukan penawaran sebesar 200 juta euro atau 3,2 triliun rupiah. Salah satu pemain Real Madrid yakni Rodrigo menyebut Mbappe cocok bermain di Los Blancos. Padahal di musim lalu manajemen telah berkorban agar bisa mempertahankan Kylian Mbappe. Saat itu mereka memberikan bonus besar untuk sang pemain supaya bisa bertahan. Namun kepindahan Mbappe ke Parc des Princes nampaknya akan sulit terwujud. Sebab Presiden Prancis yakni Emmanuel Macron meminta Mbappe untuk bertahan di kota Paris.
kebijakan transfer yang cukup berani. Paris Saint-Germain seakan sudah kapok dengan pembelian pemain bintang yang dinilai selalu gagal. Manajemen pun mengambil kebijakan yang sangat berani. Di musim panas ini, Les Parisiens nggak banyak mendatangkan pemain yang berstatus sebagai bintang terkenal. Menurut Fabrizio Romano, sudah ada 3 pemain yang hampir pasti bergabung. Mulai dari Marco Asensio dari Real Madrid, Manuel Ugarte dari Sporting Lisbon, hingga Milan Skriniar dari Inter Milan. Dari ketiga pemain tersebut, Ugarte jadi pembelian yang paling mahal. Romano menyebut jika Les Parisiens harus merogoh kocek 60 juta euro untuk menggait Ugarte. Di musim ini, gelandang asal Uruguay itu memang menjadi salah satu pemain penting Sporting Lisbon. Terbukti mantan pemain Famalicão ini telah memainkan 45 pertandingan di berbagai kompetisi. Les Parisiens bahkan mengungguli beberapa klub besar yang meminatinya, termasuk Liverpool dan Chelsea yang hampir dipastikan gagal dalam perburuannya. Berikutnya, Les Parisiens juga sudah mengunci transfer Marco Asensio. Pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti mengucapkan terima kasih kepada Asensio. Di sisi lain, kepergian Asensio dari Santiago Bernabeu membuat para pemain merasa sedih. Bahkan mereka memberikan salam perpisahan di laga menghadapi Athletic Bilbao. Para pemain Los Blancos terlihat mengangkat Asensio dengan melemparnya ke udara. Terakhir ada Milan Skriniar yang sudah sepakat bergabung sejak musim dingin yang lalu. Sayangnya bek asal Slovakia ini baru saja gagal membawa Inter Milan mengangkat trofi Liga Champions. Selain ketiga pemain yang disebut tadi, Les Parisiens juga dirumorkan akan mendatangkan 2 pemain lainnya. Mulai dari Lee Kang-in dari RCD Mallorca hingga Cerdur dari Benfica B. Memerlukan proses panjang. Perubahan kebijakan transfer ini sepertinya terinspirasi dari kesuksesan Manchester City. Setelah diakuisisi oleh Sheikh Mansour, The Citizen memang kerap mendatangkan pemain-pemain berharga mahal. Puluhan hingga ratusan juta euro telah dihabiskan oleh pengusaha asal Uni Emirat tersebut. Sayangnya hal itu nggak menjamin Manchester City untuk bisa mengangkat juara Liga Champions. Berbagai kegagalan di setiap tahunnya membuat Manchester City belajar dari kesalahan mereka. The Citizen nggak ingin tergesa-gesa untuk urusan membeli pemain sejak era Pep Guardiola. Di musim ini saja Pep Guardiola hanya menghabiskan 105 juta euro untuk mendatangkan pemain. Dana ini lebih sedikit dari yang dikeluarkan oleh Manchester United. Pasukan Erik ten Hag sendiri sudah menghabiskan dana sekitar 243 juta euro di musim ini. Meskipun begitu, pengeluaran beban Guardiola selama melatih masih tetap tergolong besar. Selama melatih Manchester City, dia telah menghabiskan dana 1 miliar euro untuk belanja pemain. Walaupun begitu, Guardiola sudah memberikan banyak prestasi hampir dalam 7 tahun terakhir. Terbaru, dia berhasil membawa Manchester City memenangkan trofi Liga Champions pertamanya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan PSG yang kerap membeli pemain dengan mahar selangit. Rekor pembelian termahal saat ini bahkan masih dipegang oleh pemain PSG yakni Neymar. Saat itu Neymar didatangkan dari Barcelona seharga 222 juta euro. Selain itu, Les Parisiens juga sering menggonta-ganti pelatih mereka pada setiap tahunnya. Terbaru, manajemen disebut ingin memecat Christophe Galtier di musim panas ini. Sejumlah kandidat pelatih telah disiapkan untuk menjadi pengganti dari Christophe Galtier, termasuk mantan pelatih Real Madrid yakni Zinedine Zidane. Akan tetapi Zidane telah menolak untuk melatih PSG. Itulah ulasan rencana gila Paris Saint-Germain di musim depan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Les Parisiens bisa keluar sebagai juaranya di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.